Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan thank you banget teman-teman udah banyak requestan yang masuk, keren-keren semua ya. Hari ini aku akan bahas requestan yang cukup banyak juga di request yaitu untuk Jupiter, Jupiter Exchange sama satu lagi kita akan bahas koin yang berhubungan sama DeFi. Yaitu adalah Unfi, Unify Protocol DAO, koin yang mungkin nggak banyak orang yang bahas ya. Oke, kita akan coba untuk bahas dulu mulai dari Jupiter ya teman-teman. Hari ini Jupiter diperdagangkan di kisaran level Rp9.985. Marketnya ketika awal listing itu dari 11.000 ya teman-teman, itu sempat mengalami drop bentar, tapi sekarang belakangan ini pergerakan dari Jupiter kian mencuri perhatian. Kita akan lihat bagaimana Jupiter secara fundamental. Nah, ini aku ambil dari website koin investasi mengenai Jupiter. Jadi Jupiter ini adalah salah satu exchange DEX, teman-teman, decentralized exchange yang running di Solana, yang belakangan memang banyak sekali mencuri perhatian disebabkan karena volume perdagangannya yang melonjak, bahkan melebihi dari Uniswap. Itu pada tanggal 29 Januari 2024 ketika DEX ini baru diluncurkan. Adapun beberapa fitur-fitur yang menurut saya menarik untuk sebuah exchange, teman-teman. Yang pertama, dia punya automate market maker, yang artinya kalau teman-teman bertransaksi di platform exchange apapun yang punya AMM, itu transaksi kalian akan cepat match, akan cepat banget, dapat ya teman-teman. Misalkan teman-teman pasang order di harga sekian, itu akan lebih cepat teman-teman untuk terrealisasi, orderan yang kalian lakukan. Kemudian ada pun beberapa fitur yang menjadi keunggulan dari exchange Jupiter ini. Yang pertama adalah fitur swap. Teman-teman bisa melakukan swap secara instan token-token yang, berhubungan sama Solana, teman-teman. Jadi karena memang produk ini berhubungan sama Solana, jadi apapun project, exchange sorry, project koin yang berhubungan sama Solana itu bisa dengan gampang teman-teman swap, teman-teman. Ada JTO, ada Pit Network, kemudian Render, dan lain sebagainya. Itu gampang banget, bisa digunakan fitur swap-nya. Kemudian ada beberapa fitur lain, yaitu dia punya fitur trading perpetual futures. Jarang ya ada exchange DEX yang punya futures, teman-teman. Dan kalaupun ada, biasanya nggak rame. Dan Jupiter ini salah satu project DEX yang rame, teman-teman. Kemudian mereka juga punya platform fitur dollar cost averaging. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka melakukan DCA, transaksi yang mana akan memudahkan teman-teman dalam hal melakukan investasi. Mereka juga udah kompatibel dengan beberapa wallet seperti Solflare, kemudian juga ada Phantom, wallet yang memang sudah sangat-sangat lama ada di jaringan dari Solana, mensupport jaringan dari Solana. Jadi itu fitur-fitur andalan dari, Jupiter teman-teman, sehingga Jupiter ini merupakan salah satu project DEX terbaik menurut saya ya, especially yang running di Solana, di exchange, di blockchain dari Solana yang memang blockchain Solana ini di tahun 2023 sampai 2024 itu benar-benar menjadi salah satu blockchain yang sudah, baik lah teman-teman, sudah memperbaiki error-error sebelumnya di tahun 2021 yang sering banget error. Jadi, sekarang Solana bisa dibilang menjadi salah satu ekosistem yang bagus, project-project-nya pun juga kecipratan bagus, teman-teman. Dari news narasi, Jupiter cukup bagus ya di Twitter, mereka ada banyak sekali, apa namanya, postingan teman-teman dan engagement-nya itu luar biasa tinggi. Menurut saya ini merupakan salah satu project yang bakalan sangat-sangat, bagus teman-teman kalau teman-teman punya ya. Mereka juga udah kolaborasi sama Bitget Wallet. Nah, sekarang fitur dari Jupiter Exchange ini sudah berkolaborasi dengan Bitget, salah satu exchange, teman-teman, centralized exchange. Selain Bitget, mereka juga ada kolaborasi sama OKX. OKX Wallet untuk menyediakan layanan DEX, DeFi, dan juga NFT. Itu, teman-teman. Kemudian berita terbaru juga Jupiter Exchange akan ada launchpad.
akan ada voting terkait dengan token apa ya yang akan mereka luncurkan di Launchpad. Wah, ini banyak banget fitur-fitur bener-bener, Jupiter ini kayak apa ya, kayak Binance lah teman-teman. Tapi kan Binance decentralized exchange dan ini decentralized exchange. Jadi ini, DEX yang saya bilang bagus teman-teman. Kemudian dari segi token, maksimum supply dari Jupiter itu baru 10 miliar, sementara yang beredar itu baru 13% aja atau 1,3 miliar, jadi belum terlalu banyak. Dengan jumlah token yang baru sedikit seperti ini, harusnya pergerakan dari Jupiter akan sangat-sangat bagus ya, artinya inflasi belum terlalu parah terhadap tokennya. Kemudian dilihat dari pasar, dia sudah bisa diperdagangkan di Binance, OKX, Bybit, Get.io, Kraken, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas menurut saya sudah sangat baik. Sebagai token yang baru aja listing, mereka punya market cap 13,47 triliun. Market cap yang terbilang tinggi, teman-teman, untuk sebuah koin baru. Oke, itu teman-teman, kita akan lihat gimana pergerakan dari Jupiter belakangan. Jupiter hari ini naik sekitar 15%, marketnya cukup impulsif, volume bagus, smart money juga cenderung oke, teman-teman. Kalau mau FOMO, ya sebenarnya di fase-fase sekarang, ini adalah fase di mana banyak orang yang FOMO dan tentunya menurut saya sih kalau teman-teman mau masuk ke Jupiter di harga sekarang itu akan beresiko. Namun nggak masalah sih bagi teman-teman yang memang planningnya jangka pendek, teman-teman. Jangka pendek ini masih bisa dimanfaatkan untuk, teman-teman cari cuan ya. Dan juga untuk jangka panjang saya rasa teman-teman harus berpatokan sekali sama yang namanya fundamental. Dan overall sekarang dengan banyaknya fitur-fitur yang dimiliki oleh Jupiter, saya rasa project dari decentralized exchange ini bakalan menjadi salah satu yang top, teman-teman. Jadi ya menurut saya sih layak ya. Tergantung sekarang teman-teman masuk di harga berapa nih, karena Jupiter baru aja naik dan level supportnya dia ada di kisaran 0,54, level yang sudah jauh ditinggalkan. Teman-teman, kalau mau masuk di harga sekarang ya cukup berisiko, tapi untuk 2024, 2025 saya rasa masih akan sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan. Ya, tentu saja ada pengecualian, let's say kalau dia kena hack atau dia kena masalah dengan protokolnya atau mungkin jaringan, itu bisa menjadi narasi-narasi negatif. Tapi sekarang sih sementara masih belum ya, karena memang proyeknya masih baru, perkembangannya juga masih, layak untuk dinanti, jadi saya rasa ya good lah untuk Jupiter. Target-targetnya ya mungkin dia bisa balik lagi ke level spike terakhirnya di kisaran 0,8 dan hopefully dia bisa masuk ke $1 ya teman-teman. Itu sih untuk, Jupiter. Next kita akan bahas koin UNFI atau Unify Protocol DAO. Teman-teman hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp118.000, marketnya naik sekitar 1%. UNFI ini salah satu proyek yang memang sudah cukup lama ya teman-teman, dari 2020 sampai sekarang udah 4 tahun umurnya, dan pergerakan dari UNFI sendiri overall sih aku perhatikan udah cukup sideways lama di kisaran tahun 2021 sampai sekarang. Ya, UNFI pernah mencapai level tertingginya di Rp500.000, teman-teman. Oke, kita akan lihat teman-teman dari segi akses pengguna Indonesia kayaknya nggak bisa ya pakai UNFI. Karena aku udah coba untuk masuk ke unfiprotocol.com, ternyata nggak bisa. Kita harus pakai cloud, teman-teman, pakai VPN gitu baru bisa ya. Jadi sayang banget tidak mudah untuk diakses. Kemudian UNFI ini adalah salah satu project DeFi, teman-teman, dengan keunggulannya memudahkan teman-teman melakukan transaksi yang cepat, sederhana, dan juga efisien. Ya, selain itu platform ini memiliki program penghargaan secara ketat yang memungkinkan trader maupun investor untuk memperoleh nilai dengan memiliki token UNFI. White paper-nya, tim pengembang merinci roadmap yang akan mereka kerjakan, dan pada tahun 2021 perusahaan memiliki tujuan dalam membawa fitur protokol untuk memperkenalkan platform bernama ULEN. Oke, token dari UNFI kalau kita perhatikan dia punya maksimum supply sekitar 10 juta UNFI. Sementara yang beredar sudah sekitar 6,5 juta, teman-teman.
lumayan tinggi ya teman-teman, dan kita perhatikan dari pasarnya juga, Unvi bisa diperdagangkan di Binance, Coinbase, Gate.io, BingX, Bitget, dan kawan-kawan. Dari Twitter, mereka cukup bagus, engagement sangat-sangat bagus ya teman-teman, eee, tapi masih lebih bagus Jupiter tadi yang kita bahas. Cuman ya ini menurut saya baguslah teman-teman. Jadi sebagai sebuah DEX mereka ada banyak sekali, project-project ya kayak liquidity staking, mereka ngasih reward juga teman-teman. Kemudian juga ada up redeem days, ini adalah, semacam apa ya, program yang mereka bikin kalau teman-teman, mau melakukan staking itu akan diberikan hadiah token bernama UP BNB teman-teman. Itu sih dari Unvi overall, mungkin banyak orang yang melihat project ini tuh stabil ya teman-teman, karena kalau kita perhatikan dari segi price action Unvi terbilang koin yang tidak terlalu, banyak volatilitas, bahkan pergerakannya cenderung sideways terus teman-teman. Jadi sudah beberapa tahun Unvi dari Desember 2020 sampai di harga sekarang, di kisaran berapa nih, tahun 2024 ya, bulan Maret, pergerakan Unvi itu nggak kemana mana sideways terus teman-teman. Jadi ini adalah pilihan yang aman sebenarnya bagi teman-teman yang, mencari koin, tapi takut sama volatilitas. Tapi ya yang namanya tidak ada growth juga tidak menyenangkan, apalagi ketika fase bullish teman-teman. Jadi kalau menurut saya Unvi di fase bullish ini kalau dia masih sideways kayak gini, menurut saya sih tidak terlalu menarik ya, teman-teman. Mungkin kalau bear market pergerakannya udah stabil, ya oke-oke aja. Dari sekarang, kita perhatikan dari volume perdagangan Unvi sebenarnya nggak terlalu besar. Volume perdagangannya cenderung kecil, smart money juga cenderung lemah pada market Unvi, teman-teman. Dan dalam jangka waktu panjang dia hanya bergerak sideways. Dan ini tentunya tidak menarik bagi teman-teman yang investing ya, teman-teman. Tapi kalau yang pengen sekedar-sekedar scalping ya oke-oke aja sih. Unvi kemarin udah breakout juga dari, pergerakan apa namanya, falling wedge pattern dan overall dia sudah breakout, sempat naik sampai $14 tapi sekarang udah balik lagi ke $7. Jadi itu, koin yang sideways, untuk area support yang bisa diperhatikan yaitu di kisaran 5,11. Level tersebut, biasanya bisa dipakai buat teman-teman scalping ya, akumulasi di level tersebut. Kalau dia naik, 10-20% teman-teman TP, ya itu juga cenderung baik. Kalau untuk sekarang sih, menurut saya gitu aja buat Unvi nggak terlalu gimana-gimana karena koinnya juga cenderung sideways ya. Semoga sih Unvi mampu menunjukkan, pergerakan yang lebih baik teman-teman, ya kalau bisa sih bermain di atas 13 atau $14 ya, karena kalau dia cuma berada di range antara 12 sampai, $2 ini tentunya tidak akan menarik teman-teman, pergerakannya hanya sideways seperti ini saja. Jadi kalau dia bisa ke $14, nah itu udah mulai ada indikasi-indikasi baik untuk pergerakan Unvi ke depan. Ya semoga dari komunitasnya, dari usernya juga banyak yang support. Semoga juga, user Indonesia juga bisa make ya. Ini yang banget nih error teman-teman, nggak bisa diakses untuk, Unvi protokolnya dari server, Indonesia teman-teman. Oke gitu aja buat pembahasan Unvi, semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman, Jupiter atau Unvi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mungkin yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.